Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai hak yang dimiliki seorang advokat sebagai penasihat hukum ketika dia menjalankan profesinya mendampingi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Kita harus menyadari bahwa tidak semua orang mengerti akan hukum, atau masih banyak orang yang awam akan hukum. Nah, pada saat seseorang kemudian menjadi seorang tersangka atau terdakwa, sebenarnya ada hak-hak yang harus dikedepankan. Belum lagi dia juga membutuhkan pengetahuan atau nasihat dari orang yang mengerti hukum, sehingga dia dimudahkan dalam rangka pembelaan maupun perlindungan hak-hak yang dia miliki. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas beberapa hak yang dimiliki seorang advokat pada saat dia menjalankan profesinya mendampingi seorang tersangka atau terdakwa. Ini kami rangkum dari beberapa bacaan, termasuk juga apa yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Hak yang pertama adalah menghubungi tersangka atau terdakwa. Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan, maka kapan saja seorang penasihat hukum dapat menghubunginya dengan kesepakatan yang ada. Karena ingat, seseorang yang sudah menjadi tersangka belum tentu langsung ditahan, tetapi ada saja yang menjadi tersangka masih dalam proses yang dia di luar atau di luar penahanan begitu. Yang kedua, ini mengenai hak menghubungi tersangka atau terdakwa. Kalau tersangka atau terdakwa itu ditahan, maka pada jam kantor atau pada jam yang kemudian dibenarkan oleh petugas, maka seorang advokat dapat menemui atau menghubungi si tersangka atau terdakwa yang menjadi kliennya. Pembicaraan antara tersangka atau terdakwa dengan si penasihat hukum tidak diawasi kecuali terjadi penyalahgunaan. Pengalaman kami, teman-teman kepolisian, teman-teman yang ada di lapas juga, ketika kita menemui seorang tersangka atau terdakwa yang menjadi klien kita, mereka sangat menghormati sekali kerahasiaan atau privasi dari apa yang dibicarakan. Karena memang kita juga beriktikad baik, kita akan menggunakan waktu yang diberikan tersebut ya dengan semaksimal mungkin. Kemudian kita juga dalam hal pembicaraan itu diawasi, pihak petugas biasanya tidak mendengarkan isi pembicaraan. Jadi prosesnya itu biasanya diawasi dari jarak yang kemudian tidak mendengarkan isi dari pembicaraan tersebut. Hak yang kedua adalah memperoleh turunan berita acara pemeriksaan. Di tingkat penyidikan, penasihat hukum berhak memperoleh berita acara pemeriksaan, ya, khususnya tersangka. Di tingkat penuntutan, penasihat hukum berhak memperoleh surat dakwaan. Dan di tingkat pemeriksaan pada sidang pengadilan, berhak memperoleh turunan berkas perkara dan putusan pengadilan. Jadi, pada saat diperiksa, penasihat hukum itu memerlukan sekali yang namanya berita acara pemeriksaan. Sebaliknya, kalau di pengadilan, pada awal persidangan, dia akan meminta yang namanya surat dakwaan dan juga meminta ada yang namanya turunan berkas perkara. Karena dari berkas-berkas tersebutlah seorang advokat sebagai penasihat hukum akan menyusun dan membuat rencana pembelaan yang baik bagi seorang terdakwa yang dia dampingi.
Yang ketiga, mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa. Kalau tersangka atau terdakwa ditahan, penasihat hukum berhak mengirim atau menerima surat dan dari klien yang isinya tidak diketahui oleh pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Apabila perkaranya sudah di tingkat pengadilan, maka pembatasan baik mengenai pembicaraan maupun surat menyurat tidak berlaku lagi. Karena memang pada saat pemeriksaan di pengadilan sangat-sangat penting komunikasi yang baik antara seorang tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya. Saya selalu mengatakan bahwa seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh berbohong sedikit pun kepada penasihat hukumnya, karena tidak ada gunanya dia menahan-nahan atau menyimpan bahkan merekayasa fakta, karena toh nantinya semua akan diuji di persidangan. Yang keempat, mengajukan penangguhan atau pengalihan penahanan bagi tersangka atau terdakwa. Ini biasanya diajukan dikarenakan ada alasan-alasan yang cukup. Contohnya kondisi kesehatan atau umpamanya ada beban tanggung jawab pekerjaan yang sangat-sangat penting yang kemudian sebenarnya masih bisa dia kerjakan seandainya tidak dilakukan penahanan. Penangguhan penahanan diajukan baik dengan jaminan atau tanpa jaminan. Nah, jaminan ini bisa berupa uang atau bisa berupa orang. Jadi jaminan perseorangan. Yang kelima, mengajukan alat bukti guna melumpuhkan pembuktian penyidik atau penuntut umum. Alat bukti yang diajukan itu mengacu dalam apa yang diatur pada pasal 184 KUHP. Alat bukti ini berupa yang utamanya adalah tentu saja berupa saksi yang meringankan, ahli, surat ataupun barang bukti, guna melumpuhkan, dalam tanda kutip, membantah apa yang dituduhkan, apa yang dituntutkan oleh penuntut umum. Yang keenam, mendampingi tersangka atau terdakwa di semua tingkat pemeriksaan. Di semua tingkat pemeriksaan penting bagi seorang tersangka atau terdakwa didampingi, ya. Walaupun di tingkat penyidikan, penasihat hukum hanya sekedar melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan. Tetapi tentu bagi si tersangka atau terdakwa, secara psikologis dia akan lebih nyaman apabila penasihat hukumnya sudah mendampinginya mulai di tingkat awal, karena tentu akan berguna sekali ketika akan mendampingi di tingkatan pengadilan. Di tingkat pemeriksaan di pengadilan, penasihat hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan kepada ahli, kemudian kepada terdakwa sendiri. Yang ketujuh, mengajukan pembelaan dan duplik. Jadi dalam hal ketika terjadi yang namanya proses pemeriksaan di pengadilan, kemudian seorang jaksa penuntut umum nanti akan mengajukan yang namanya tuntutan, maka penasihat hukum akan mengajukan yang namanya nota pembelaan. Ya, nota pembelaan ini teman-teman semuanya itu digunakan untuk menganalisa sekaligus menguraikan hal-hal positif apa yang kemudian dapat membantah tuntutan dari seorang penuntut umum. Nah, ketika kemudian ada tuntutan, kemudian ada yang namanya nota pembelaan atau pledoi, maka biasanya jaksa akan mengajukan yang namanya replik. Kalau perlu, setelah ada yang namanya replik, maka seorang penasihat hukum dapat mengajukan yang namanya duplik. Karena ini penting menjadi dasar bagi majelis hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan akhir bagi
seorang terdakwa nantinya. Dan yang kedelapan adalah mengajukan upaya hukum. Dalam hal setelah ada putusan pengadilan yang dibacakan oleh ketua majelis, maka terdakwa dapat berpikir apakah dia menerima atau tidak menerima putusan pengadilan tersebut. Penasihat hukum atas kuasa khusus dari terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi dengan mengajukan yang namanya dokumen memori banding atau memori kasasi. Apabila yang mengajukan upaya hukum itu adalah penuntut umum atau ternyata putusannya dianggap terlalu rendah oleh penuntut umum, maka penuntut umumlah yang akan mengajukan banding. Nah, seorang penasihat hukum akan membuat yang namanya kontra memori banding. Apabila seorang penuntut umum mengajukan yang namanya kasasi, kemudian membuat memori kasasi, maka si penasihat hukum akan membuat yang namanya kontra memori kasasi. Demikianlah teman-teman yang saat ini masih menonton channel YouTube kami, hal-hal yang dapat kami rangkum yang menjadi hak penasihat hukum pada saat dia mendampingi kliennya pada sebuah proses pemeriksaan perkara pidana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Irawan Harahap di Pekanbaru.